Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Putri Cahyani, absen 28 kelas IPS 1. Perkenalkan, nama saya Vincent Bernardius Putar, nomor absen 34 dari 10 IPS 1. Nama saya Muhammad Karim Maulana, absen 22, kelas 10 IPS 1. Ancaman adalah suatu kegiatan atau usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Integrasi adalah pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Ancaman bagi integrasi nasional dapat datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dan dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman non-militer dan ancaman militer. 1. Ancaman di bidang militer. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisme yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Di antaranya 1. Agresi, 2. Pelanggaran wilayah, 3. Pemberontakan bersenjata, 4. Sabotase, 5. Spionase, 6. Aksi teror bersenjata, 7. Konflik komunal. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara, termasuk Indonesia. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer yang tidak bersifat fisik, sehingga bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh ancaman non-militer adalah pengaruh gaya hidup kebarat-baratan yang sudah tidak mencintai budaya sendiri, dan sebagainya. Ancaman di bidang politik. Ancaman ini berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman ini dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik kepada negara. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman ini berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman ini dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik kepada Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman militer politik yang sering digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Langkah-langkah antisipasi: terus menata kondisi suprastruktur politik dan infrastruktur politik dalam rangka mencapai stabilitas demokrasi di negara Indonesia. Terus menata sistem desentralisasi dengan meningkatkan komunikasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Menghimbau kepala daerah agar lebih mengutamakan kepentingan nasional jika dibandingkan kepentingan daerah. Ancaman di bidang politik. Ancaman ini berpotensi menghancurkan pertahanan sebuah negara. Pada dasarnya ancaman ini dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Ancaman internal konteks Indonesia dapat berupa inflasi, pengangguran tinggi, infrastruktur yang tidak memadai, penetapan sistem ekonomi yang belum jelas, ketimpangan distribusi pendapatan, dan ekonomi biaya tinggi. Ancaman eksternal dapat berupa indikator kerja ekonomi yang buruk, daya saing rendah, ketidakpastian menghadapi era globalisasi, dan tingkat dependensi yang cukup tinggi terhadap asing. Ancaman kedaulatan bidang ekonomi. Persaingan bebas yang menimbulkan monopoli pasar yang mengakibatkan kesenjangan sosial yang tajam. Sektor-sektor subsidi ekonomi rakyat makin berkurang, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hal ini dapat mengakibatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja makin merosot, serta masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau semakin buruk.
pengekspor Indonesia bersifat bebas tanpa mengenal batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya produk lokal karena kalah bersaing dengan produk ekspor dari luar negeri. Perekonomian negara akan dikuasai investor asing yang menanamkan modalnya. Hal ini mengakibatkan investor dapat menekan pemerintah Indonesia dan kita akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. Ancaman di bidang sosial. Ancaman di bidang sosial dibagi menjadi dua, yaitu ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari luar biasanya terjadi karena pengaruh negatif globalisasi, dan ancaman dari dalam biasanya terjadi karena kebodohan dan kemiskinan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan diantaranya adalah agresi, yaitu serangan bersenjata dari negara lain terhadap RI, pelanggaran wilayah oleh negara lain, sabotase dan spionase. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional, yaitu memiliki arti atau makna bahwa individu harus memiliki sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari keikhlasan dan kerelaan bertindak demi negara Republik Indonesia untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional.